Kita sudah dengar itu bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada yang meminta kalau memang kalau mau menghidupkan kembali maka harus bayar sekian. Bahkan ada yang minta saham katanya. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengaku sering menerima keluhan dari Asosiasi Pengusaha Tambang soal satuan tugas Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dipimpin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan banyak pihak yang menyebutkan bahwa Satgas tersebut melakukan sejumlah penyelewengan soal pemberian izin tambang. Sugeng mengungkapkan praktik yang diduga dilakukan Satgas pimpinan Bahlil itu yakni dengan meminta sejumlah uang jika izin tambang ingin kembali dihidupkan. Bahkan tak tanggung-tanggung, ada pula yang meminta saham. Lebih lanjut, Sugeng mengatakan sejak awal Komisi 7 DPR RI telah menyatakan keberatan atas pembentukan Satgas tersebut. Tapi Kementerian Investasi tetap membentuknya dengan alasan bisa memberikan kepastian hukum soal izin usaha tambang. Padahal lanjut Sugeng, fakta yang terjadi saat ini justru Satgas bentukan Bahlil tersebut dianggap kontraproduktif. Karena itu, Sugeng mengatakan pihaknya dalam waktu dekat berencana untuk memanggil Bahlil guna mengklarifikasi dugaan penyelewengan izin tambang itu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kan tidak. Dari awal dalam rapat-rapat kami di Komisi 7 termasuk dengan asosiasi-asosiasi pertambangan, udah geger-gegeran. Kita menandai akan bisa terjadinya abuse of power. Kami sudah dari sejak awal tidak setuju namanya Satgas. Kita kembalikan kepada ini semula. Kalau kita mencatat terjadinya penyimpangan, ya silahkan. Ayo kita sama-sama benahi, misalnya di kementerian-kementerian tertentu kan. Misalnya apa? Izin usaha pertambangan khusus kan yang mengeluarkan Kementerian SDM setelah ada referensi tentang lingkungan dari KLH berupa apa? IPPKH misalnya, izin pinjam pakai kawasan hutan kan gitu. Ya itulah yang memang rangkaiannya. Karena mungkin terjadi katanya memang betul terjadi beberapa tumpang tindih beberapa waktu lalu, terlebih karena memang semula kan izin pertambangan itu dilaksanakan di daerah. Kabupaten kota semula berhak mengeluarkan izin kan gitu. Lantas ditarik ke pusat, kembali ke provinsi, ditarik lagi ke pusat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kan begitu. Lantas beberapa urusan lagi dikembalikan ke provinsi lagi. Maka beberapa waktu lalu ada indikasi memang terjadi tumpang tindih seperti di mana? Seperti di kasus di Mandiodo misalnya itu. Ini kasus yang besar ya, yang menimbulkan lantas beberapa orang dikenai hukum ya. Semula dikeluarkan oleh kabupaten, lantas digugat karena dulu itu miliknya. Semula dikeluarkan oleh pusat dan dimiliki oleh lantas dikeluarkan oleh kabupaten sehingga terjadi tetapi esensinya itu. Maka dari itu kalau memang benar-benar ditemui dan indikasi itu memang beberapa kali melaporkan secara informal. Tetapi kan Komisi 7 bukan lembaga hukum, lembaga penyidik. Kita sudah dengar itu bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada yang meminta kalau memang kalau mau menghidupkan kembali maka harus bayar sekian. Bahkan ada yang minta saham katanya. Karena sebagian besar bahkan tiba-tiba dicabut tanpa argumentasi yang bisa dijelaskan panjang lebar tentang RKAB yang tidak diterima. Keluhan yang luar biasa. Justru kita mau mencari kepastian, justru menimbulkan ketidakpastian. Itulah kasus Satgas yang dipimpin oleh Bahlil. Saya kira ekses hari ini kita terima kasih teman-teman pers telah membongkar itu, dan kalau itu kami akan mendorong terus Komisi 7 agar itu dituntaskan. Kenapa? Sektor pertambangan adalah sekarang menjadi barang langka, khusus nikel ini. Orangnya nggak tahu bagaimana nikel itu akan menjadi urat nadi nyawanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.